Baik, regulasi peraturan perundangan untuk pesawat angkat-angkut ini yang terbaru ya. Regulasi yang lama Permenaker nomor 5 tahun 85 sudah 35 tahun barusan dicabut dengan dikeluarkannya Permenaker ini nomor 8 tahun 2020. Dikeluarkan kalau nggak salah pertengahan Juni ya, pertengahan Juni tahun ini. Kemudian dengan dikeluarkannya Permenaker nomor 8 tahun 2020 ini tentang K3 pesawat angkat-angkut, maka regulasi yang lama ini dicabut ya, Permenaker nomor 585 dan juga Permenaker nomor 8 tahun nomor 9 tahun 2010 tentang operator K3 pesawat angkat-angkut. Jadi untuk inspektor kren mungkin kita nggak pakai standar internasional, tapi kita juga harus memperhatikan standar regulasi dari pemerintah ya. Karena biasanya kalau versi pemerintah itu ada ahli K3 pesawat angkat-angkut, tapi itu 25 hari, biayanya mahal, dan itu hanya khusus untuk industri-industri yang mengaku Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kalau BNSP semua industri bisa masuk ya, terutama industri migas, pertambangan ini inspektornya ya diakuin. Juga industri lainnya. Kalau Kemenaker biasanya yang manufaktur, perkebunan, dan sebagainya. Tapi tetap ya kita hargai regulasi karena tetap aja pemerintah mempunyai wewenang di sini dan terutama wewenang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja untuk pesawat angkat-angkut ini juga akan jadi acuan saat kita melakukan inspeksi kren angkat ya atau kren. Nah, jadi regulasi ini berhubungan dengan pesawat angkat-angkut ya. Pesawat angkat-angkut itu bisa kren ya, bisa forklift, bisa alat berat ya. Alat berat di sini bisa semua alat termasuk eskavator ya, motor grader, dozer dan sebagainya. Nah, ini definisinya ya, definisi berdasarkan Kementerian Tenaga Kerja. Pesawat angkat adalah pesawat atau peralatan yang dibuat, dipasang untuk mengangkat, menurunkan, mengatur posisi, dan atau menahan benda kerja atau muatan. Ya, ini cocok untuk kren memang. Lalu pesawat angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan atau orang secara horizontal, vertikal, diagonal dengan menggunakan kemudi, baik di dalam atau di luar pesawatnya, ataupun tidak menggunakan kemudi dan bergerak di atas landasan, permukaan maupun rel atau secara terus-menerus dengan menggunakan bantuan ban atau rantai atau rol. Jadi pesawat angkut itu bisa alat-alat berat tadi, ya. Kemudian bisa konveyor, ya, ban berjalan, bisa kereta api, macam-macam. Jadi semuanya bisa masuk ke pesawat angkut. Pesawat angkat kayaknya keren, ya. Forklift mungkin bisa masuk pesawat angkat. Nah, tapi kalau forklift bisa memindahkan juga secara horizontal, maka mungkin dia bisa masuk pesawat angkut. Ya. Alat bantu angkat dan angkut adalah alat yang berfungsi untuk mengikat benda kerja atau muatan ke pesawat angkat dan pesawat angkut pada proses pengangkatan, pengangkutan, pemindahan, dan penurunan benda kerja atau muatan. Ya, ini biasanya alat bantu angkat untuk kren ya. Bisa seperti lifting gear ya, bisa hook, shackle, ya. Dan kemudian puli dan sebagainya, semuanya merupakan alat bantu angkat ya. Kemudian tali kawat baja ya, wire rope. Lalu alat pengaman adalah alat perlengkapan yang dipasang permanen pada pesawat angkat dan atau pesawat angkut.
guna menjamin pemakaian pesawat tersebut dapat bekerja dengan aman. Jadi nanti ada safety devices-nya atau alat pengaman ya. Itu alat untuk melindungi ya, keselamatan pengoperasian pesawat angkat atau angkutnya. Ya, jadi bedakan alat pengaman nanti dengan alat perlindungan. Alat perlindungan adalah alat perlengkapan yang dipasang pada pesawat angkat dan pesawat angkut yang berfungsi untuk melindungi tenaga kerja terhadap kecelakaan yang ditimbulkan. Ya, ini mungkin bisa berupa seat belt ya, bisa berupa kanopi, ruangan operator dan sebagainya. Sedangkan alat pengaman ini bisa berupa apa? Indikator ya untuk mengukur berat ya, apakah sudah masuk ke WLL-nya, working load limit-nya, atau apa? Bisa berupa apa? Kalau di hook itu ada safety latch-nya, ya, itu alat pengaman. Dan macam-macam. Intinya adalah supaya peralatan angkat ini bisa berfungsi dengan aman dan selamat. Aman untuk peralatannya, untuk pesawatnya, aman untuk manusianya juga ya. Tapi kalau alat perlindungan ya ini berfungsi untuk melindungi operatornya atau tenaga kerja. Kemudian operator adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut. Ya, operator kren, operator forklift, operator ekskavator, operator dozer, dan seterusnya. Kemudian juru ikat atau rigger adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam melakukan pengikatan muatan atau barang dan pengaturan pengoperasian peralatan angkat ya. Dengan sinyal-sinyal, kode-kode ya. Lisensi keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut lisensi K3 adalah kartu tanda kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai teknisi, operator, atau juru ikat bidang pesawat angkat dan pesawat angkut. Jadi kalau dulu disebut CEO ya, surat izin operator. Sekarang CEO itu sudah diganti sebenarnya. Semenjak Permen nomor 9 tahun 2010 sudah tidak ada istilah CEO. Tapi istilahnya adalah lisensi K3. Cuman orang kadung biasa menyebut CEO ya. Ya sama seperti istilah-istilah untuk Aqua ya. Itu karena awalnya adalah minuman kemasan merek Aqua, sampai sekarang orang sebut minuman kemasan itu Aqua. Lalu odol. Saya baru tahu odol itu rupanya merek ya. Zaman-zaman Bapak Ibu ya, kakek nenek kita mungkin dulu alat buat bersihin gigi itu namanya mereknya odol. Nah, karena itu yang pertama populer, sampai sekarang orang sebut pasta gigi itu odol. Jadi sama, jadi CEO juga sudah merupakan istilah yang sudah baku, sehingga orang sulit lepas daripada istilah itu ya, tetap menyebut CEO gitu. Padahal sekarang sudah diganti jadi lisensi K3. Nah, lisensi ini bisa ke teknisi ya untuk pemeliharaan pesawat angkat angkut, atau operatornya ya untuk mengoperasikan, atau juru ikat ya, rigger, untuk membantu mengikat beban ya, terutama pada kren. Kemudian pemakaian atau pengoperasian pesawat angkat, pesawat angkut, dan alat bantu angkat dan angkut ya, lifting gear, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi pemeriksaan dan pengujian, penyediaan prosedur pemakaian pengoperasian, dan pemakaian atau pengoperasian sesuai dengan jenis dan kapasitas. Jadi dalam mengoperasikan pesawat angkat angkut nanti harus dilakukan riksa uji ya di awal ya, masih baru sebelum dipakai, berkala ya, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, kemudian khusus ya saat mungkin ada modifikasi dan sebagainya. Lalu harus menyediakan prosedur ya, SOP-nya untuk pemakaian pengoperasian. Dan juga nanti ada manual ya, pemakaian atau pengoperasian sesuai jenis dan kapasitas. Jadi 3 hal ini harus disediakan. Harus dilakukan riksa uji, sediakan SOP, sediakan manual book-nya.
Operasional. Pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut harus dilengkapi dengan tanda peringatan operasi yang efektif. Ya. Tanda-tanda indikator ya harus ada. Dilengkapi dengan lampu penerangan yang efektif jika dioperasikan pada malam hari di luar ruangan. Jadi ada lampu juga ya yang sorot sehingga beban yang diangkat itu atau dipindahkan itu benar-benar tepat ya, tidak melenceng, terjatuh atau terpeleset. Kemudian disediakan pencahayaan yang cukup jika dioperasikan dalam ruangan. Jadi lampu dalam ruangan itu harus memadai ya. Kalau menurut standar Permen nomor 5 tahun 85 ya mengenai lingkungan kerja, itu minimal ada 200 lux ya pencahayaannya. Kurang daripada itu berarti agak redup gelap. Kemudian pemeliharaan. Untuk pemeliharaan dan perawatan pesawat angkat, pesawat angkut dan alat bantu angkat dan angkut, ya itu harus sesuai prosedur pemeliharaan dan perawatan. Jadi harus ada prosedur pemeliharaan juga dan perawatannya, selain prosedur pengoperasian. Nah, ini dibuat oleh perusahaan. Jadi prosedur ini dibuat berdasarkan petunjuk manual book dan petunjuk regulasi dari pemerintah. Kemudian dilakukan secara berkala, artinya rutin. Ya, rutin 3 bulan, 6 bulan, setahun sekali. Lalu sesuai dengan buku manual yang telah diterbitkan oleh pabrik pembuat atau standar yang berlaku. Apa standar diikuti? Standar ASME, ya, standar API, dan sebagainya. Itu dilakukanlah pemeliharaan dan perawatan. Dan kemudian dapat memastikan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan berfungsi secara aman. Jadi ada bagian utama nih yang menerima beban. Itu benar-benar harus dipastikan dalam kondisi layak pakai. Ya. Jadi lakukan pemeliharaan dan perawatan yang berkala ya, khusus, spesifik. Dan kalau di crane kita lihat bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan itu mungkin wire rope-nya atau tali kawat bajanya, kalau pakai kawat baja. Dan kemudian mungkin wet sling kalau pakai wet sling. Lalu ya semua perlengkapan ini, alat bantu angkat atau lifting gear-nya ya, termasuk situ puli ya, hook-nya, dan kemudian bisa juga masuk kepada motornya ya. Nah, tapi motor biasanya ada penahan ya. Jadi kalau umpamanya dia nggak terlepas secara tiba-tiba, ada penahannya. Jadi ada deadlock-nya gitu. Itu merupakan bagian-bagian yang berfungsi utama. Dan kalau itu ada masalah, akan terjadi insiden. Jadi itu harus dipastikan berfungsi dengan baik. Pesawat angkat. Pesawat angkat sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ya regulasi ini meliputi dongkrak, terdiri dari dongkrak hidrolik, ya, dongkrak pneumatik, ya, dongkrak post lift, dongkrak truk atau car lift, dongkrak mekanik atau liar, dan peralatan lain yang sejenis. Ya, dongkrak. Lalu keran angkat terdiri atas overhead crane, overhead traveling crane, hoist crane, chain block, monorail crane, wall crane atau jeep crane, stacker crane, gantry crane, semi gantry crane, launcher gantry crane, roller gantry crane, rail mounted gantry crane, rubber tire gantry crane, ship unloader crane, gantry luffing crane, container crane, portal crane, ship crane, barge crane, derrick ship crane, dredging crane, ponton crane, floating crane, floating derrick crane, floating ship crane, cargo crane, crawler crane, mobile crane, locomotive crane atau railway crane, truck crane, traktor crane, side boom crane, derrick crane, tower crane, pedestal crane, hydraulic drilling rig, piling crane, mesin pancang, dan peralatan yang jenis. Jadi semua crane semua ya.
Jadi pesawat angkat itu benar-benar jenis-jenis daripada kren. Kemudian alat angkat pengatur posisi benda kerja terdiri atas rotator, robotik, tackle, dan peralatan lain yang sejenis. Dan juga di sini ada personal platform terdiri atas passenger hoist, gondola, dan peralatan lain yang sejenis. Semuanya termasuk di dalam pesawat angkat. Jadi kalau bahasa Indonesia memang keren itu sebut keran angkat ya, keran angkat. Nah ini dongkrak mekanik ya, lear crane, hoist crane, banyak terdapat di pabrik atau di pelabuhan. Kemudian side boom crane, chain block, jeep crane, ya hampir sama fungsinya dengan hose crane. Dredging crane yang bisa di kapal, banyak jenis-jenis crane-nya. Ya. Tapi memang yang paling populer adalah mobile crane ya, atau crawler crane, itu yang bisa bergerak. Lalu kalau dikonstruksi mungkin tower crane. Pengoperasian keran angkat bekerja berdasarkan isyarat dari juri ikat atau rigger. Jadi rigger juga merupakan sinyalman ya. Jadi membantu memberikan kode dan sinyal kepada operator kran. Menghentikan operasi kran angkat pada kondisi darurat. Ya, pada keadaan darurat mungkin beban swing ya. Ini harus operator harus bisa menghentikan operasinya. Segera membunyikan tanda peringatan dan menurunkan muatannya untuk mengatur kembali ya jika suatu muatan saat diangkat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Mungkin terjadi swing karena angin ya atau pengangkatan yang salah, pengikatan yang salah sehingga dia terjadi pergerakan swing. Menghindari pengangkatan muatan melalui atau melintasi orang. Dipastikan untuk pengangkatan itu steril daripada orang. Menaikkan muatan secara vertikal untuk menghindari ayunan pada waktu diangkat. Ya, pengangkatan vertikal, jangan sampai terjadi swing. Melarang orang lain berada pada muatan atau sling keran angkat sewaktu beroperasi. Dan menghentikan operasi keran angkat jika kecepatan angin melebihi 38 km per jam. Ya, jadi standar dari pemerintah adalah kecepatan angin itu nggak boleh melebihi 38 km per jam saat terjadi pengoperasian pengangkatan dengan kren. Karena akan terjadi swing nanti. Rigger. Rigger ada juri ikat dalam pengangkatan muatan barang harus posisinya harus terlihat oleh operator. Juri ikat rigger sebelum memberikan isyarat untuk menaikkan muatan harus yakin bahwa semua alat bantu angkat dan angkut atau perlengkapan lainnya telah terpasang sebagaimana mestinya pada muatan yang diangkat. Ya. Dan muatan telah seimbang. Rigger harus bisa mengukur titik keseimbangan dari beban yang akan diikat. Lalu kadang-kadang dalam operasi tertentu, rigger itu tidak terlihat oleh operator. Lalu bagaimana di sini? Di sini biasanya menggunakan handy talkie ya atau HT. Walkie talkie, handy talkie, sehingga komunikasi secara lisan. Forklift tidak usah kita bahas di sini. Personel, pemasangan dan atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan dan pengujian, ini Bapak tiap nelpon saya lagi ngajar terus gimana Pak? Hah? Ya, sorry. Saya ngajar nonstop dari pagi nih, tapi materinya beda-beda ya. Pagi operator forklift, terus pengawas operasional media, POM. Lalu ini yang ketiga, POM itu dari pagi jam 10 sampai jam 3 baru masuk sini. Orang ini nelpon terus tiap saya lagi ngajar. Oke, perubahan atau modifikasi serta pemeriksaan dan pengujian harus dilakukan oleh personel yang mempunyai kompetensi, ya, kompetensi dan kewenangan di bidang K3 pesawat angkat dan pesawat angkut.
Nah, itulah yang membedakan antara sertifikasi Kemnaker dengan sertifikasi BNSP. Kalau BNSP terbatas hanya memiliki kompetensi. Tapi jangan takut, ini diakui negara ya. Karena BNSP itu badan yang langsung di bawah presiden. Dan juga standar kompetensi kerjanya disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Jadi sertifikat Kemnaker dengan BNSP ya seimbang, sama. Walaupun Kemnaker mengakui mereka ada memberikan kewenangan. Tapi sebenarnya secara hukum negara, orang yang kompeten itu harusnya sudah memiliki kewenangan. Jadi Kemnaker ini akan mengeluarkan sertifikat kompetensi dan kartu kewenangan, ya, kartu lisensi K3 di bidang pesawat K3, di bidang K3 pesawat angkat dan pesawat angkut. Nah, personel di sini ya menurut ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan ada 3 ya, 4 malah. Teknisi ya untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan ya, alat berat, operator yang mengoperasikan, juru ikat ya yang melakukan bantuan untuk pengangkatan beban oleh kren, dan ahli K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut. Biasanya kalau sudah menyelesaikan ahli K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut, ini bisa menjadi inspektor yang diakui oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian untuk operator, ya, kalau operator kren itu ada 3 kelas. Kelas 3 itu di bawah 25 ton, kelas 2 itu 25 sampai dengan 100 ton, dan kelas 1 itu di atas 100 ton. Ya, kalau di BNSP itu pengaturannya ada operator di bawah 35 ton, lalu operator 35 sampai 70 ton, dan operator di atas 70 ton. Kemudian operator forklift, ini ada 2 kelas ya, kelas 2 ini di bawah 15 ton, dan kelas 1 di atas 15 ton. Operator pesawat angkut tidak memakai level kelas ya, jadi untuk operator ekskavator ya, motor grader, dozer, operator pesawat alat berat lainnya, kecuali forklift dan kren, itu tidak ada level kelas. Tugas operator. Pertama, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan K3 pesawat angkat dan pesawat angkut. Kemudian melaksanakan identifikasi potensi bahaya pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut. Lalu melaksanakan teknik dan syarat-syarat K3 pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut. Kemudian melakukan pengecekan terhadap kondisi atau kemampuan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut, alat pengaman, dan alat-alat perlengkapan lainnya sebelum pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut. Kalau istilah di pertambangan itu P2H ya, prosedur pemeriksaan harian. Kemudian bertanggung jawab atas kegiatan pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut dalam keadaan aman. Wewenangnya, tadi tugasnya ya, sekarang wewenang. Menghentikan pesawat angkat dan pesawat angkut jika alat pengaman atau perlengkapan pesawat angkat dan pesawat angkut tidak berfungsi dengan baik atau rusak. Operator keran angkat kelas 1 selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga berwenang ya mengoperasikan keran menara tanpa batasan ketinggian kalau kelas 1 ya. Kemudian mengoperasikan keran angkat sesuai jenisnya dengan kapasitas lebih dari 100 ton. Lalu bisa mengawasi dan membimbing kegiatan operator kelas 2 dan atau operator kelas 3. Apabila perlu didampingi oleh operator kelas 2 dan atau kelas 3. Jadi kelas 1 ini membimbing kelas 2 dan kelas 3 ya. Kemudian tinggian kren towernya tidak terbatas. Lalu pengoperasian untuk kren jenis lainnya ya sesuai jenis dan kapasitas itu kapasitasnya bisa di atas 100 ton. Kalau kelas 2 selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga berwenang mengoperasikan kren angkat sejenisnya dengan kapasitas lebih 25 ton namun di bawah 100 ton. Atau tinggi menara ya tower crane sampai dengan 60 meter.
dan mengawasi dan membimbing kegiatan operator kelas 3. Dan apabila perlu, didampingi oleh operator kelas 3 sebagai pengamat. Kemudian untuk operator kerangka kelas 3, selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi, juga berwenang mengoperasikan keran angkat sesuai jenisnya dengan kapasitas sampai dengan 25 ton. Ya, maksimal 25 ton. Atau kalau menara kren tower, maksimal ketinggian 40 meter. Jadi Bapak-Bapak nanti kalau jadi pengawas, jadi apa? Jadi inspektor, harus tahu regulasi ini, ya. Karena ini regulasinya berlaku nasional juga. Jadi kalau umpamanya ada operator kelas 3, ya dia nggak boleh untuk keren tower keren itu lebih dari 40 meter. Itu harus diganti kelas 2 atau kelas 1. Karena nanti keren inspektor juga bisa menjadi pengawas juga kan. Operator forklift ya tidak kita bahas di sini. Juru ikat rigger ya, sebagai dimaksud dalam pasal 141 ayat 3 merupakan tenaga kerja yang memiliki tugas A. Melaksanakan identifikasi potensi bahaya pengikatan benda kerja dan alat bantu angkat dan angkut. Kemudian melaksanakan teknik dan syarat-syarat K3 pengikatan benda kerja dalam pencegahan kecelakaan kerja. Lalu melakukan pemilihan alat bantu angkat dan angkut serta alat kelengkapannya sesuai dengan kapasitas beban kerja aman. Kemudian melakukan pengecekan terhadap kondisi pengikatan aman dan alat bantu angkat dan angkut, serta alat kelengkapannya yang digunakan. Dan melakukan perawatan alat bantu dan angkut serta alat kelengkapannya. Ya, ini tugas rigger ya. Nanti mungkin Bapak-Bapak sebagai inspektor akan berhubungan juga dengan rigger ya, dan juga dengan operator kren. Ya, minimal tahu itu tugas mereka. Kemudian wewenang daripada rigger melakukan pengikatan muatan barang atau bahan sesuai dengan prosedur pengikatan dan hasil perhitungannya. Ya. Lalu pemeriksaan alat bantu angkat dan angkut sebelum digunakan. Jadi pemeriksaan alat bantu angkat dan angkut ini selain dilakukan oleh operator kren, rigger juga dia harus meriksa ya. Mulai dari semua alat bantu lifting gear-nya lah ya. Mulai dari puli ya, tali kawat bajanya, dan kemudian kren, shackle ya, dan memastikan semuanya layak pakai. Kemudian pemberian aba-aba ya, sinyal ya, pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut. Kewajiban operator pesawat angkat dan angkut. Pengikatan muatan barang atau bahan sesuai dengan prosedur pengikatan dan hasil perhitungan. Ini kayaknya masih kewajiban. Ini kewajiban rigger kayaknya. Pemeriksaan alat bantu angkat dan angkut sebelum digunakan, dan pemberian aba-aba pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut. Lalu kewajibannya adalah mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang K3, melaksanakan standar prosedur pengikatan aman, dan mengisi buku kerja dan membuat laporan harian sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Itulah kewajiban dari rigger. Kemudian untuk Permen 8/2020 ini juga disertai lampiran ya. Nanti untuk kualifikasi operator apa yang diperlukan. Kemudian pedoman pembinaan K3 pesawat angkat dan pesawat angkut. Jadi untuk training-training masing-masing operator nanti ada materinya di sini di lampiran. Kemudian buku kerja operator ya untuk juru ikat rigger dan teknisi itu juga dibahas di lampiran. Lalu formulir pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat dan pesawat angkut ya. Jadi ada formulir standar dari Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu surat keterangan memenuhi syarat K3 dan surat keterangan tidak memenuhi syarat K3 ya. Jadi nanti hasil pemeriksaan ya, tugas Bapak ini sebagai inspektor, nanti ada formnya ya, memenuhi syarat K3 ya diisi. Kalau tidak memenuhi ya ini ada form tidak memenuhi syarat K3. Kemudian ada lampiran stiker memenuhi syarat K3 dan stiker tidak memenuhi syarat K3. Jadi ada standar stikernya juga nanti di kalau hasil pemeriksaan apakah
kren ini layak dioperasikan atau alat bantu angkatnya ya, lifting gear-nya. Ini nanti ada stikernya gitu ya, standarnya. Oke, itu mengenai regulasi peraturan perundangan Permen 8 tahun 2020. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kedua, ada pertanyaan mungkin dan tambahan? Nggak ada ya, nanti di sini saya ringkas singkat saja. Kalau mau baca sepenuhnya, kayaknya sudah saya lampirin juga, bisa dibaca-baca tuh regulasinya. Jadi jangan baca standar aja, regulasi nasional juga itu perlu kita kuasai. Oke, saya lanjut ke materi kedua, ilmu bahan. Ya. Ringkas saja ini untuk sebagai bahan pengetahuan. Jadi sebagai inspektor, Bapak nanti harus mengetahui bahan-bahan terutama yang terbuat dari metal. Jadi bisa mengetahui ya, dari secara visual maupun nanti secara pengujian dengan NDT, sehingga mengetahui bahan-bahan ini apakah dalam kondisi yang layak ya, kekuatannya ya, dan juga tidak layak. Walaupun nanti secara resmi harusnya lewat lab ya pengujiannya. Tapi kadang-kadang dengan ilmu visual aja kita sudah bisa mengetahui bahan atau material teknik yang memang masih layak pakai dan yang tidak layak pakai. Ya, ini dimulai daripada material ini terdiri dari atas atom ya. Jadi material benda padat itu atomnya saling berdekatan sehingga sulit dipisahkan. Sedangkan materi benda cair dan gas itu agak lebih renggang. Nah, khusus material logam itu ada namanya atom-atom yang bebas, elektron. Sehingga elektron-elektron bebas ini ditemukan di jenis logam-logam tertentu ya. Jadi dengan bisa adanya elektron bebas ini, maka logam itu bisa bersifat konduktor atau bisa dialiri panas dan listrik. Makanya kalau kita pegang sendok ya, itu dari aluminium umpamanya atau dari stainless steel, kita taruh di api nih. Dalam 1-2 menit kita sudah merasakan panas. Jadi apinya menjalar lewat material logam tersebut. Dan ini tidak berlaku di keramik ya atau kertas atau plastik. Karena kalau keramik ya dia nggak akan bisa menjalar panasnya. Itu juga plastik dan kertas. Nah, jadi logam ini bisa juga mengantarkan listrik ya karena ada elektron-elektron bebas sehingga akan terjadi ion. Ionnya bisa bergerak. Jenis-jenis material itu yang ilmu bahan ini yang paling banyak perlu kita ketahui adalah logam, keramik, polimer, dan komposit. Tapi ya khususnya untuk inspektor keren ya kita fokusnya ke logam aja lah. Ya. Logam ini kuat, ulet, mudah dibentuk, dan bersifat penghantar panas dan listrik yang baik. Beda yang lain-lainnya ini nggak bisa mengantarkan panas dan listrik ya. Polimer bisa ya, polimer mengantar panas listrik. Buruk juga, sorry. Lalu komposit nggak disebutkan. Komposit ini merupakan gabungan 2 bahan atau lebih ya. Jadi mungkin bisa polimer gabung keramik, logam gabung polimer dan seterusnya.
logam. Jadi ilmu logam ini berkembang pesat ya, dengan kemajuan teknologi, sehingga orang bisa membuat bermacam-macam ya. Bermacam-macam bentuk logam. Logam ini sangat berguna ya untuk tulang rangka dari suatu bangunan beton, dan kemudian rangka daripada beton jalan raya, dan berbagai macam, sehingga beton itu akan semakin kuat ya dengan rangka daripada logam. Dan kemudian logam ini bisa dibuat juga mur dan baut ya, sebagai pengikat manual sehingga cukup kuat. Nah, dan kemudian di sini ini aluminium ya, pendingin. Jadi aluminium itu bisa menjadi sifatnya menyerap panas, sehingga dia banyak dipakai dalam elektronik sebagai pendingin. Kalau keramik ini tahan panas ya, biasanya untuk benda-benda tahan panas itu digunakan keramik. Karena kalau logam bisa mencair, besi bisa mencair pada suhu 1600 derajat Celcius. Keramik nggak akan cair, nggak akan rusak deh pada suhu itu. Ini polimer ya, bisa dibuat berbagai macam bentuk. Pertama bannya ya. Di ya, campuran karet. Karet dan bentuk-bentuk plastik juga ya. Plastik polimer. Ini bahan komposit campuran. Jadi campuran keramik dengan logam, keramik dengan polimer, logam dengan polimer, dan seterusnya. Nah, struktur dan ikatan atom ya. Ini atom itu adalah bagian terkecil dari suatu benda. Jadi kalau kita membelah benda, terus kita belah ya, sampai kita nggak bisa belah lagi. Nah, bagian yang nggak bisa dibelah lagi ini namanya atom. Atom itu terdiri atas inti ya, inti. Inti atom itu terdiri atas proton dan neutron. Proton itu bermuatan positif, neutron itu negatif. Kemudian inti itu dikelilingi oleh elektron-elektron. Nah, jumlah antara elektron, proton, dan neutron itu sama. Jadi kalau atom itu ada 10 proton, maka dia ada 10 neutron dan ada 10 elektron. Nah, jadi bedanya, kalau atom daripada logam, dia itu ada di lingkaran terluar itu ada elektron bebas, namanya elektron valensi. Nah, ini bisa loncat dari satu atom ke atom lainnya. Itulah yang menyebabkan logam itu bisa dialiri panas dan listrik. Ya, ini contoh salah satu bentuk atom. Ini inti ya. Ini inti, ada proton, ada neutron. Kemudian dikelilingi oleh elektron dengan lintasannya masing-masing. Ya, berbagai macam jenis ya. Atom hidrogen, helium, litium, ya, mangan, ferum, dan seterusnya. Di alam ini ada hampir 300 unsur atom alami. Lalu unsur atom buatan sekarang makin banyak dibuat oleh manusia. Dan di antara unsur-unsur itu ada atom-atom yang bersifat radioaktif ya. Nah, itu untuk bahan pembuat bom nuklir atau bom atom. Ini tabel periodik yang mungkin kita sudah pelajari di SMA. Ya. SMP juga, kalau SMA IPA biasanya yang belajar. Ya, ikatan atom. Ya, atom unsur ini yang bisa berpindah deh elektronnya. Atau dia membentuk satu senyawa seperti ini atom natrium dan klorida. Akhirnya mereka bisa menyatu menjadi namanya natrium klorida. Jadilah satu senyawa, namanya senyawa.
Lalu atom itu juga bisa menyatu dengan ikatan-ikatan, salah satunya adalah ikatan kovalen. Ikatan atom hidrogen ya. Struktur dan cacat kristal. Jadi ada lagi salah satu bentuk adalah kristal. Nah, kristal ini biasanya terdiri atom-atom yang sangat kuat. Dan kristal yang paling kuat itu kita tahu pasti berlian ya atau intan. Jadi berlian ini adalah benda paling kuat. Makanya dia dipakai jadi mata bor. Jadi untuk drilling-drilling itu mata bornya itu adalah intan. Karena dia nggak akan mudah hancur. Kalau kita pakai baja, dia akan meleleh pada suhu. Semakin diputarkan kan lama-lama panas, dia bisa meleleh. Ya, terjadi perubahan bentuk. Tapi kalau intan, dia kuat sekali itu. Nah, kita nggak perlu pelajari secara detail, yang penting kita tahu ya bahan-bahan, terutama yang kita perlu kuasai adalah logam. Ini bicara mengenai kristal. Sifat mekanik. Material dalam penggunaannya dikenakan gaya atau beban. Karena itu perlu diketahui karakter material akan deformasi ya, perubahan bentuk yang terjadi, tidak berlebihan dan tidak terjadi kerusakan atau patah. Nah, untuk logam, kalau baja itu bisa patah, tapi baja itu kuat ya. Makanya dia dibuat sebagai penyangga kendaraan-kendaraan itu. Tapi kadang-kadang kalau tekanannya melebihi daripada daya tahannya, dia akan patah. Ya, asnya itu. Kalau besi mungkin nggak patah, tapi bengkok ya. Kalau baja nggak akan bengkok, dia kuat. Selama masih daya tahannya masih ini mampu, dia nggak akan bengkok. Tapi kalau sudah melebihi daya tahannya, dia akan patah. Nah, itu karakter dari baja. Baja itu biasa campuran antara besi dengan mangan. Ada juga campuran baja dengan karbon, ya, baja karbon. Itu juga material yang kuat. Jadi macam-macam orang mempelajari ilmu kimia sehingga kemudian bisa menggabungkan beberapa unsur-unsur itu membentuk suatu benda yang lebih kuat. Nah, kita nanti di ilmu logam juga kita harus pelajari ya karakteristik dari benda-benda logam, sehingga kita bisa tahu benda ini apakah patah atau dia membengkok. Gitu. Nah, jadi sifat mekaniknya ada tergantung kekuatannya, ya. Ukuran berapa besar gaya yang diperlukan untuk mematahkan atau merusak satu bahan. Ya. Dan kemudian kekuatan luluh, ya, kekuatan bahan terhadap deformasi awal, ya, sehingga dia berubah bentuk. Kekuatan tarik atau tensile strength, ya, kekuatan maksimum yang dapat menerima beban. Ya, nanti ilmu bahan itu kita akan mencobanya kekuatannya dengan mungkin salah satunya adalah kekuatan tarik. Ditarik berapa tahan dia ya, menahan beban kekuatan tarikan itu. Kemudian ada sifat keuletan ya. Ini berhubungan dengan besar regangan sebelum perpatahan. Jadi bagaimana dia meregang, menahan ya, sampai akhirnya dengan daya tarik yang lebih besar lagi dia akhirnya patah. Kemudian sifat mekanik itu sifat kerasnya dari bahan tersebut ya, ketahanan bahan terhadap penetrasi pada permukaannya, lalu toughness-nya atau ketangguhan, jumlah energi yang mampu diserap bahan sampai terjadi patah atau mulur ya, krip, merenggang dia, atau fatigue atau kelelahan ya. Ini artinya ketahanan bahan terhadap pembebanan dinamik yang bergerak. Kemudian patahan ini artinya failure. Ya, ini beban ditarik, beban tarik, beban ditekan, dikompresi ya. Nah, kita akan ngukur nih, kalau ditarik seberapa besar peregangannya.
Lalu kalau dikompresi, seberapa besar dia sampai menyusutnya. Ya, biasanya untuk logam-logam itu juga ada pengujian ya. Pengujian tarik, kompresi, dan geser. Ini ada uji tarik, perubahan bentuk yang elastis ya. Pada pembenaran rendah dalam uji tarik, hubungan antara tegangan dan tegangan linear. Jadi semakin dia tegang, ya, semakin dia bentuknya berubah. Gitu. Jadi ada hubungan yang bisa ditarik garis lurus. Ini ada mesin-mesin untuk penguji ya, mesin uji, tensile test, ya. Mesin tarik, peregangan, dan sebagainya. Untuk perubahan bentuk yang elastis ya, deformasi elastis. Hubungan tersebut masih dalam daerah deformasi elastis yang dinyatakan dengan hukum Hooke. Deformasi yang mempunyai hubungan tegangan dan tegangan linear proporsional disebut deformasi elastis. Jadi kalau tegangannya linear tadi ya, jadi tarikan ya linear perubahannya dengan perubahan regangannya ya, itu namanya deformasi elastis. Ya, ini hasil pengujian beberapa logam ya. Kemudian elastisitasnya kita lihat di sini baja 20,7 ya. Baja nikel 20,7 juga, titanium 10,7, magnesium 4,5. Kemudian modulus gesernya ini baja 8,3, nikel 7,6. Sehingga rasionya ini baja yang paling tinggi ya. Paling rendah, sorry. Berarti paling kuat nih. Paling tinggi ini titanium, berarti kurang kuat. Ya, jadi hubungannya nanti sebagai inspektor, yang penting mengetahuilah, karena akan berhubungan dengan bahan-bahan yang ada di kren. Kren itu kan kebanyakan logam. Nah, minimal mengetahui karakter daripada logam. Biasanya logam yang digunakan juga adalah baja, kemudian besi tuang, dan lain sebagainya. Jadi perbedaan sifat antara baja dengan besi tuang. Kalau itu sifat elastisnya yang berbeda. Besi tuang itu lebih elastis ya. Kalau baja itu lebih keras. Nah, nanti pada saat pengujiannya yang penting adalah melihat bagaimana material-material ini kemudian melakukan, terutama inspektor itu harus bisa melakukan pengujian tidak merusak. Ya, nanti mungkin akan kita bahas di NDT, itu yang penting. Kalau pengujian merusak ya mungkin jarang ya, karena saat kita melakukan pengujian, itu diharapkan material-material itu masih akan bisa dipakai. Karena kita bukan bekerja di suatu pabrik. Kalau di suatu pabrik mungkin ada pengujian merusak. Sehingga bisa diketahui kekuatan bahannya dan sebagainya, sampai bahan itu rusak. Nah, ini kita hanya menguji untuk layak pakainya. Jadi seharusnya kita menggunakan pengujian tidak merusak. Nah, jadi kalau di logam, itu kan ikatan atom dan molekulnya itu sangat kuat. Nah, cuman tetap semua benda di alam ini ada batasannya. Ya. Jadi ada batasan berapa gaya tarik ya, gaya tekannya, sehingga itu yang masih bisa ditahan oleh benda tersebut. Baja walaupun paling kuat,
dia ada batas patahnya juga. Ya, makanya walaupun as-as mobil itu pakai baja, ya, saya bisa aja goncangan yang melebihi batas kekuatan daripada as tersebut bisa membuatnya patah. Ya, ini kalau benar-benar ingin mempelajari ilmu logam, ini berarti kita uh, menjadi perancang ya, suatu desain benda material ya, mungkin di fabrikasi. Tapi kalau sebagai inspektor cukup mengetahui karakteristik daripada benda atau logam tersebut. Ini ada ujian-ujiannya ya. Alat-alatnya juga sudah lengkap, teknologi sudah maju sekarang. Nah, ini bentuk daripada kerusakan-kerusakan ya. Ini benar-benar patah. Dan yang C ini fracture-nya tapi rata begini. Brittle fracture without any plastic deformation. Oh, ini patahan plastik. Plastik berarti maksudnya regangan, tidak ada regangan. Kalau ini ada ya, akibat gaya tariknya yang terlalu kuat sehingga dia menimbulkan bekas ya, ductile fracture. Jadi suhu juga berpengaruh kepada logam. Suhu yang tinggi, maka logam itu akan memuai. Sehingga saat ditarik itu akan lebih mudah. Saya pernah bantu ada om saya, dia tukang besi. Jadi kalau membuat bentuk-bentuk pisau, sepatu kuda dan sebagainya, dia akan panasin dulu gitu ya. Jadi metalnya dipanasin sampai merah, ya. Metalnya itu merah, baru tinggal dipukul-pukul aja pakai palu. Nah, dibentuk ya sesuai dengan keinginannya. Jadi suhu menyebabkan peregangan daripada logam. Nah, saat logam meregang inilah logam itu bisa dengan mudah berubah bentuk. Logam besi. Besi itu ada baja karbon, ya, baja paduan, baja perkakas, dan dayes, baja tahan karat, besi tuang. Jadi baja ini sebenarnya campuran besi ya. Baja karbon ya. Kalau baja karbon itu ada kandungan karbonnya. Ada tipe-tipenya baja karbon rendah ya. Ini karbonnya lebih kecil 0,3%. Ya. Ini biasanya digunakan untuk baut, mur, lembaran, pelat, tabung, pipa, komponen mesin berkekuatan rendah. Kemudian ada baja karbon menengah. Ini kandungan karbonnya antara 0,3% sampai dengan 0,6%. Ini digunakan untuk roda gigi, axle, batang penghubung, crankshaft, rel, komponen untuk mesin pengerjaan logam. Lalu ada baja karbon tinggi. Kandungan karbonnya antara 0,6 sampai 1%. Ini untuk mata pahat, kabel, kawat, musik, pegas, dan lain-lain sebagainya. Ya, ini baja karbonnya ada campuran karbon ya. Ada campuran mangan, nikel, kromium, molibdenum, dan sebagainya.
Ada low carbon, medium carbon, dan high carbon. Ya, ini sudah dibuat standar oleh IEC dan SAE. Kemudian ada baja seri 1045 untuk Yokwa. Angka 45 merupakan kandungan karbon, artinya 45%. Ya, jadi 0,45%. Ada baja paduan ya. Baja paduan rendah berkekuatan tinggi atau high strength alloy steel. Ini karbonnya kandungannya di bawah 0,3%. Ini struktur mikronya butir besi alfa halus, fase kedua martensi dan besi delta. Ini untuk produk-produk pelat, balok, profil. Kemudian ada baja fasa ganda, dual pestil untuk struktur mikro, campuran besi alfa dan martensit. Ya, ini baja-baja paduan rendah ya. Jadi zaman sekarang baja ini banyak digunakan karena kalau besi aja, besi itu kekuatannya kalah jauh dibandingkan baja. Dan besi itu mungkin nggak patah, dia akan bengkok sehingga akan mengganggu kinerja dari bahan yang kita buat. Kalau baja, dia sampai kekuatan tertentu tahan dan akhirnya dia akan patah kalau melebihi batas kekuatannya. Kemudian ada baja tahan karat. Ini sifatnya tahan korosi, kekuatan dan keuletan tinggi, dan kandungan kromium tinggi. Biasanya kandungan lainnya juga ada terdiri dari nikel, ya, molybdenum, kuprum, silikon, magnesium, aluminium, ya, nitrogen, dan esnis sulfur. Ya. Jadi bisa ada kandungan lainnya, tapi kandungan kromiumnya tinggi. Sehingga dia tahan karat. Nah, baja tahan karat itu juga ada jenis-jenisnya ya. Ada jenis austenitic, ferritic, martensitic. Kemudian ada baja yang pengerasannya secara presipitasi ya. Di sini biasa mengandung krom, nikel, kuprum, aluminium, titanium, dan molybdenum. Jadi di sini sifat-sifatnya juga masing-masing beda. Ya. Nah, masing-masing baja ini sudah dipatenkan ya berdasarkan pabrik penemu dan pembuatnya. Kemudian ada struktur duplek juga, campuran austenit dan ferrit ya. Ini untuk komponen penukar panas dan pembersih air. Untuk besi cor, ini besi tuang disusun oleh besi antara 2,11 sampai 4,5% karbon ya, dan 3,5% silikon. Kandungan silikon mendekomposisi ya, ferum 3 karbon menjadi ferum alfa dan C-garfit. Ya, ini besi cor. Ya. Jadi besi tuang. Jenis-jenis besi cor ada besi cor kelabu, modular, tuang putih, dan malleable. Ini gambaran besi cor kelabu, modular, cor putih, malleable. Ya, kita nggak akan bahas logam bukan besi, karena biasanya logam bukan besi ini jarang dipakai di kren. Kren itu rata-rata produknya besi dan baja. Tapi kalau Bapak-Bapak mau tahu ya nanti baca-baca aja ini. Karena materinya sudah saya kasih juga. Magnesium, tembaga. Kalau ini kebanyakan tembaga dipakai untuk listrik. Ya. Nikel ini dipakai untuk krom, untuk campuran dengan logam lainnya. Bahkan kalau dicampur dengan besi, dia juga menjadi satu campuran yang logam yang kuat.
Ya, bisa menjadi super alloy ya, tahan panas dan tahan suhu tinggi. Keramik ya. Sebenarnya ilmu bahan ini menarik ya, tapi karena dari sini kita akan bisa berkreasi untuk mengembangkan mungkin jenis-jenis benda-benda. Tapi kalau kita fokus kepada kren, ya kita fokus kepada baja dan besi. Oke, sekedar aja itu tambahan pengetahuan, karena di unit kompetensinya juga nggak ada menyebut ya, hanya fokus kepada teknik pemeriksaan untuk alat bantu angkat ya, lifting gear-nya dan sebagainya. Tapi minimal mengerti ya, bahan pembentuk daripada lifting gear itu. Besi, besi tuang, baja, dan sebagainya, itu semua adalah alat-alat untuk pembentuk semua alat bantu angkat tersebut. Ya. Karena logam yang kuat itu adalah besi dan baja. Kalau saya dengar-dengar, ada lagi logam yang lebih kuat. Mungkin ada temuan terbaru ya, campuran logam yang lebih kuat dan cuman saya belum bisa verifikasi sih, klarifikasi mengenai apa berita itu ada logam yang lebih kuat lagi kan. Dan memang kemajuan teknologi sekarang sih memungkinkan kita untuk membentuk berbagai jenis logam ya. Jadi kemajuan teknologi kimia ya, sehingga bagaimana kita melakukan desain pencampuran ya bahan-bahan ini sehingga menghasilkan logam-logam yang lebih kuat daripada baja. Oke, kita tidak akan bahas keramik. Jadi ilmu bahan kita selesaikan sampai sini. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan untuk materi ini? Silakan. Ya, nggak ada ya? Gimana? Ini kalau saya mau tanya, background bapak-bapak ini semua apa ini? Pekerjaan Kita background-nya safety ya, Pak Rusihan ya? Safety juga ya? berarti ya. Safety, Pak. Jadi ya itu HSE lebih safety. Berarti memang melihat dari unsur keselamatan kerjanya ya. Betul. Jadi selama ini yang berjalan kan untuk kita juga ada prosedur gitu, ada TKO di Pertamina bahwa untuk inspeksi kren itu Pak, untuk pemeriksaan kren itu ada dari HSE-nya. Nah, untuk sertifikasinya itu agar kelayakannya apa yang memeriksa kerennya itu yang bersertifikat itu mengundang dari sekarang ini dari pihak QC gitu Pak. Nah, pihak QC karena dari pihak QC itu yang bersertifikasi gitu Pak selama ini gitu Pak. Ya karena QC kan ya lebih ya itu Pak, lebih paham ke NDT-nya, logamnya gitu, mesin-mesinnya gitu Pak. Dari kitanya dari sisi keselamatan kerjanya gitu Pak. Dari prosedur kita seperti itu Pak. Oke. Kalau di Pertamina juga, setahu saya memang untuk inspektor kren, mereka ngakuin yang dari BNSP. Betul. Di Kemnaker mereka nggak akuin. Oh, oke. Ya, kalau Kemnaker kan inspektornya itu yang ahli K3 pesawat angkat angkut. Ya, pernah tim saya itu melakukan pemeriksaan, dia sertifikatnya Kemnaker ya, ahli K3 pesawat angkat angkut. Mereka bilang mereka mintanya yang dari BNSP. BNSP betul. Ya, memang itu memang harus dikejar dari BNSP. Betul. Nah, beda ya kalau standar pertambangan SDM maupun oil and gas itu pasti condongnya lebih ke BNSP. BNSP ya. Tapi kalau untuk operator segala macam mereka masih melakukan dari Kemnaker. Kemnaker betul. Dan dari migas mungkin ya Pak? Ya, migas rata-rata BNSP. BNSP ya. BNSP kalau operator kalau kita tapi Kemnaker yang juga untuk mereka angkut migas ya masuk di. Masih. Halo. Halo. Ya.
Ya, jadi kalau kalau Kemnaker itu untuk periksa ujinya kebanyakan mereka ya. Kalau oil and gas memang mengakui sertifikasi BNSP karena semua sertifikasi dari migas semua diserahkan ke BNSP. Jadi kayak ini operator kren, forklift segala macam itu dari industrinya. Kalau BNSP kan per industri, ya per Oke, oke. industri dari industri migas memang yang bikin. Kayak inspektor kren juga ya ini dari industri migas. Oke, kita lanjut kalau nggak ada ini ke materi ketiga yang terakhir hari ini untuk NDT ya. Pengenalan non-destructive test. Oke, non-destructive test ini adalah pengetesan tidak merusak ya atau pengujian tidak merusak. Jadi walaupun kita melakukan pengujian, dia tidak merusak bahan atau alat tersebut. NDT metode atau cara menguji mutu atau kondisi objek, barang, atau produk tanpa merusak objek. Ya, jadi penggunaan media ujinya bisa lewat cairan, gelombang, radiasi, flux magnet ya. Lalu perubahan media uji akibat diskontinuitas ini dideteksi perubahan dengan media uji dengan alat dan akhirnya penafsiran, interpretasi. Tipe-tipenya ada pakai metode konvensional ya, atau metode yang digunakan secara umum. Ini ada visual ya, optical inspection, ada penetran testing, ada magnetic particle testing, ada eddy current testing, ada radiographic testing, ada ultrasonic testing. Yang paling banyak digunakan ini, penetran testing. Kemudian ada metode non-konvensional, atau metode yang digunakan secara terbatas ya, hanya untuk aplikasi khusus. Ini ada yang pakai neutron radiografi, ada acoustic emission, ada thermal and infrared testing, ada leak testing, holografi, dan lain-lain. Nah, di antara yang metode konvensional ini, yang harus hati-hati adalah radiografik. Radiografik, ya radiografik karena dia dapat menyebabkan ini terpapar radiasi gitu, radiasi. 9 lingkup penggunaan NDT ya. Untuk mendeteksi dan evaluasi cacat atau flaw, deteksi dan evaluasi kebocoran atau leak, untuk metrologi atau pengukuran dimensi dan evaluasinya, penentuan dan evaluasi lokasi, karakteristik struktur dan mikrostruktur, estimasi sifat fisik dan mekanik, penentuan stres ya, dan dynamic response, Senyater analisis ya, analisa tandanya, penentuan komposisi kimia. Jadi dengan NDT bisa didapatkan deteksi-deteksi ini. Alasan penggunaan NDT ya, memastikan mutu bahan baku dan memastikan mutu produk setiap tahap proses atau fabrikasi manufacturing. Ya, ini in process inspection. Jadi dalam proses fabrikasi ini juga dilakukan NDT ya. Kemudian memastikan mutu produk akhir ya sebelum digunakan di final inspection dan memastikan produk tidak bermasalah selama digunakan in service inspection. Jadi ada in process inspection, final inspection, in service inspection. Dalam fabrikasi baru dibuat di pabrik ya sebelum digunakan dan
secara berkala saat digunakan. Uji visual ya, ini dengan pemeriksaan menggunakan mata biasa atau alat bantu ya. Sebelum melakukan UTR ya, ini ada jenis uji NDT lainnya. Untuk mengetahui kondisi permukaan, kehalusan, korosi, warna, crack, dan lain-lain. Kemudian, ini yang penetran test yang paling banyak digunakan. Ini menggunakan cairan penetran untuk mendeteksi cacat permukaan pada objek ya, yang tidak berpori atau non-poros, seperti logam, keramik, plastik, dan lain-lain. Jadi, karakteristik yang diukur, cacat permukaan yang terbuka seperti crack ya, atau keretakan-keretakan. Ya. Seamless ini ada sedikit lubang-lubang gitu. Seam ya, seam, lubang. Undercut itu ada kayak robekan. Jadi dengan metode PT ini ya, penetran test, ini semuanya bisa kelihatan gitu. Prinsip dasarnya adalah cairan penetran masuk ke celah sempit yang terbuka pada permukaan benda uji ya dengan cara kapilaritas dia menyerap gitu. Kemudian habis kita masukkan cairan penetran, kita masukkan developernya. Nah, developer ini akan menarik keluar penetran. Jadi penetran pertama masuk ke crack sini, celah, ya lalu developer akan menarik penetran keluar, sehingga kelihatanlah warnanya. Jadi kita bisa lihat, oh ini ada crack, ini ada seam, ini ada undercut, robek gitu ya. Nah, prosedur melakukannya adalah pembersihan awal ya, pre-cleaning. Lalu kita berikan penetran. Ya, itu kayak pilox gitu disemprot. Kemudian membersihkan penetran, kita bersihin dulu. Lalu setelah kita bersihkan penetrannya, kita kasih cairan developer. Nah, cairan developer ini akan menarik penetran sehingga kelihatan warnanya. Kalau ada warnanya kelihatan gitu berarti ada crack-nya gitu ya, crack atau seam atau undercut-nya tadi. Ya, setelah kita berikan developer, kita inspeksi, periksa. Ya. Ada warna-warna penetrannya enggak? Dan terakhir kita bersihkan. Ya. Jadi tinggal nanti difoto penetran yang berhasil dikeluarkan oleh developernya. Ya, pertama bersihkan ya. Pembersihan awal, membersihkan kotoran dari permukaan agar tidak menghalangi masuknya cairan penetran. Lalu kita berikan cairan penetran. Ya. Metode pemberian penetran ini dengan pakai kuas, atau langsung semprot, atau dicelup. Ya. Kemudian ada dwell time-nya ya, penetration time-nya. Waktu yang diperlukan cairan penetran masuk ke dalam celah ya, kira-kira beberapa detik. Ya kita biarkanlah kira-kira setengah menit lah gitu ya. Kemudian setelah itu kita bersihkan cairan penetran. Ya, cara pembersihan dengan air. Ya. Kemudian diberi emulsi, dibersihkan air, atau pakai lap aja solvent. Ya, ini contoh ada crack ya, kita bersihkan. Ini sudah ada cairan penetran. Lalu setelah kita bersihkan, kita kasih cairan developer. Nah, fungsinya adalah menyedot cairan penetran yang ada dalam celah. Ini ada waktu development time juga, waktu dari pemberian developer sampai munculnya indikasi. Jadi kita biarkan ya, setengah menit, dia akan menarik keluar cairan penetran, sehingga terlihatlah ada crack, walaupun kecil sekali ya, akan terlihat. Nah, setelah itu kita inspeksi ya. Untuk jenis penetran ya, fluoresen inspeksi harus menggunakan lampu ultraviolet. Kalau pakai penetran fluoresen ya harus ceknya pakai lampu ultraviolet ya, seperti ini. Kalau yang bukan fluoresen ya akan kelihatan seperti ini nih. Jadi kelihatan di sini ada crack gitu ya.
Nah, itulah penerapan metode uji penetran ya, sehingga dapat mendeteksi diskontinuitas terbuka pada bahan tidak berpori ya, non poros seperti logam. Keunggulannya adalah sensitif retak permukaan, mudah dilakukan, harga peralatan dan cairan relatif tidak mahal. Kemudian geometri benda uji bukan kendala. Bentuk benda uji bukan kendala. Keterbatasannya, cacat harus terbuka di permukaan. Kalau di dalam, nggak kedeteksi. Material yang diuji harus tidak berpori, dan biaya inspeksi relatif mahal. Penetrannya sendiri murah, tapi untuk menginspeksi ini, ya kita menggunakan inspektor yang bayarannya mahal mungkin. Yang kedua ada magnetic test, magnetic particle test atau MT. Di sini menggunakan serbuk besi untuk mendeteksi cacat permukaan dan sub permukaan suatu bahan yang dapat dimagnetisasi. Nah, di sini karakteristik yang diukur terjadi kebocoran fluks magnetik karena adanya diskontinuitas pada permukaan atau di dekat permukaan. Ini ada apa? Robek atau celah gitu ya. Seperti crack, porosity ya, berlubang, inclusion dan lain-lain. Prinsip dasarnya benda uji diberi medan magnet ya. Jadi kasih medan magnet atau disebut magnetisasi. Lalu diskontinuitas yang tegak lurus arah medan magnet akan menyebabkan kebocoran medan magnet. Ya. Di sini akan terjadi flux leakage ya, kebocoran medan magnet. Kebocoran medan magnet dideteksi dengan menaburkan serbuk partikel besi pada permukaan benda uji. Ya, kita taburkan serbuk partikel besi. Serbuk besi berkumpul membentuk pola indikasi ya seperti ini. Ini pola indikasinya. Berarti sini kelihatan ada crack. Prosedur pengujian sama, pembersihan awal dulu, lalu dimagnetisasi, kasih magnet, pemberian serbuk besi, lalu pengamatan atau inspeksi, setelah itu demagnetisasi ya, magnetnya dihilangkan. Ya, jadi metode magnetisasi ini bisa dengan cara longitudinal, bisa dengan cara sirkular ya, magnetnya. Ini alat uji magnetic particle ya. Jadi ini ada electric current, magnetic field. Nah, kemudian ditaruh di benda uji sini. Ini magnetnya. Sehingga dia akan membentuk medan magnet di sini. Lalu crack-nya ini kita taburkan serbuk besi dan dia akan berkumpul di sini. Dan akan terlihat ya indikasinya. Nah, nanti ada juga pewarna yang ditaruh ya. Sehingga indikasinya lebih mudah dilihat gitu. Untuk penerapan metode magnetic particle ya, bahan yang mudah dimagnetisasi ya, terutama bahan yang berisi bahan ferromagnetik ya, mengandung besi. Seperti besi atau baja, kobalt, nikel, atau gadolinium. Produk-produknya bisa berbentuk produk casting, forging, welding, dari hasil pengelasan atau hasil penguatan, pencampuran dan sebagainya. Dan dia akan mendeteksi slag, porosity ya, jadi lubang-lubang, slag. Jadi ada kebocoran juga, robekan juga sama seperti PT tadi penetran. Keunggulannya dapat mendeteksi diskontinuitas di permukaan maupun di bawah permukaan. Nah, di sini dia bisa ngecek di bawah permukaan juga ya untuk MT magnetic. Jadi kalau ada lubang di bawah permukaan, dia akan ngecek. Bisa. Kalau penetran nggak bisa. Tanpa terlebih dahulu membersihkan lapisan, ya, dan pengujian relatif cepat. Keterbatasannya.
hanya untuk ferromagnetik ya, benda-benda logam. Kalau penetran tadi bisa keramik ya, bisa benda-benda lainnya selain logam. Tidak untuk bahan non-logam. Kemudian sensitivitas yang baik jika orientasi diskontinuous tegak lurus arah medan magnet dalam posisi 45 sampai 90 derajat. Jadi kalau dia medan magnetnya kita diajarkan gini, maka bentuk porosnya itu atau diskontinuousnya itu tegak lurus, maka akan mudah diindikasikan. Kemudian peralatan relatif mahal dibandingkan metode penetran, ya. Beli magnetnya lumayan mahal. Lalu metode eddy current test. Di sini atau disingkat ET, mendeteksi cacat permukaan dan subpermukaan pada material tipis dengan memanfaatkan arus induksi akibat perubahan fluks magnet. Ya, dia prinsip dasarnya dengan hukum Faraday, ya, induksi elektromagnetik. Pada rangkaian tertutup yang terdapat fluks magnet yang berubah-ubah akan mengalir arus listrik. Cara untuk merubah flux magnet menggerakkan batang magnet, memutus arus searah pada kumparan, dan mengalirkan arus bolak-balik pada kumparan. Ya, ini prinsip dasar ya, dengan memanfaatkan medan magnet dan ditaruh di kumparan. Perubahan garis gaya dapat dilakukan dengan menggerakkan batang magnet. Perubahan garis gaya dapat dilakukan dengan mengalirkan arus bolak-balik. Nah, pertama tadi menggerakkan batang magnet atau menggunakan arus bolak-balik. Ya, akan terlihat ya gaya gerak listriknya di sini. Gaya gerak magnet. Jadi arus pusar pada konduktor hasil induksi flux magnet yang berubah-ubah. Ya. Ini arah medan magnet, kemudian ini arah medan magnet induksi. Ini eksitasi, ini induksi. Lalu karakteristik yang diukur, perubahan impedansi listrik material karena adanya diskontinuitas, yaitu berupa crack, porosity, inclusion. Bisa dideteksi. Prinsip dasar uji eddy current, ya. Probe atau kumparan dialiri arus listrik AC, ya, menghasilkan medan magnet dengan flux magnet yang berubah-ubah. Jika di dekat kumparan terdapat benda uji, akan terjadi arus induksi memusar, ya, atau eddy current atau arus fokal. Arus induksi membangkitkan medan magnet induksi pada arah yang berlawanan dengan medan magnet yang dihasilkan probe. Interaksi kedua medan magnet mengubah impedansi coil. Impedansi coil akan berubah bila pada material terdapat cacat, terjadi perubahan konduktivitas, dimensi, dan permeabilitas. Ya, di sini dengan eddy current ini, ya, dengan kumparan, ini akan terdeteksi ya dari arus pusaran magnet ini akan ada yang terhenti di sini karena adanya crack. Jadi terlihatlah indikasi crack di sini. Peralatan yang digunakan di generator AC, probe, display, dan printer. Ya, peralatannya cukup banyak dan mahal ini. Prosedur pengujiannya pakai coil atau probe didekatkan benda uji, indikasi terlihat pada osiloskop dan baru diinterpretasikan ya, ditafsirkan. Ini kalau pakai osilator analog. Kalau digital ya seperti ini. Nah, tampilan digital yang terlihat. Dan juga ini tampilan digitalnya ya pada layar. Penerapan metode uji ya, ini untuk mendeteksi diskontinuitas permukaan dan subpermukaan. Jadi dia bisa di bawah permukaan juga. Mengukur ketebalan material tipis ya, mengukur ketebalan juga. Mengukur coating ya, pelapisan, mengukur konduktivitas listrik dan mengukur permeabilitas. Ya, konduktivitasnya juga. Ya. Keunggulannya cepat,
mudah diotomatisasi, hasil dapat dilihat langsung, tidak ada kontak antara probe dan benda uji, ya, dan bentuknya kecil atau portable. Keterbatasannya perlu operator dengan keterampilan tinggi, hanya untuk bahan konduktor, daya tembus terbatas, sulit untuk bahan ferromagnetik. Jadi bahan yang mengandung ferromagnetik akan sulit pakai metode eddy current ini. Kemudian ada lagi yang ini cukup banyak juga digunakan, ultrasonic test (UT). Di sini memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi cacat di subpermukaan dan di dalam material. Ya. Apa itu gelombang ultrasonik? Ini adalah gelombang mekanik seperti suara, ya, atau frekuensi di atas 20 kHz. Dibangkitkan dari transducer yang terbuat dari bahan piezoelektrik, yaitu bahan yang mampu merubah energi mekanik menjadi energi listrik atau sebaliknya. Jenis gelombang ultrasonik, ya, ada gelombang longitudinal, ada gelombang transversal, ya. Gelombang longitudinal ini arah rambat gelombang sejajar dengan arah gerakan atom yang digetarkan. Gelombang transversal arah rambat gelombang tegak lurus arah gerakan atom yang digetarkan. Longitudinal, kemudian ini transversal. Karakteristik yang diukur, perubahan impedansi akustik material karena adanya diskontinuitas seperti crack, porosity, inclusion, dan lain-lain. Prinsip dasarnya, ultrasonik ditransmisikan dari probe. Ultrasonik terpantul ketika menemui cacat atau dinding belakang. Ini ultrasonik. Ini kalau ada cacat, dia terpantul. Gelombang pantulan ditangkap oleh probe dan diubah menjadi energi listrik. Tebal bahan, lokasi, dan besarnya cacat dapat diketahui dari waktu rambat dan amplitudo gelombang diterima oleh probe. Jadi ukuran ketebalan bahan juga bisa diukur, lalu di mana lokasi cacatnya juga bisa diketahui. Untuk peralatannya, ini menggunakan generator sinyal listrik, transducer atau probe, Kaplan, Kaplan tube, ya, untuk display, dan blok standar. Prosedur pengujiannya yang harus dikalibrasi dulu, ya, menyesuaikan skala layar dengan jangkauan ultrasonik pada benda uji menggunakan balok kalibrasi. Dan untuk pengujian, probe ditempelkan pada benda uji yang telah diberi kuplan agar ultrasonik dapat ditransmisikan ke benda uji. Penerapannya mendeteksi cacat atau flow detection, ya, crack, slag inclusion, laminasi, lack of fusion, lack of penetration. Jadi di dalam benda logam itu bisa dicek semua. Dan bisa melakukan pengukuran ketebalan benda uji serta mengetahui sifat mekanik bahan. Keunggulannya, untuk semua material bisa digunakan, ya, nggak hanya logam. Indikasi cepat, daya tembus jangkauan besar, untuk berbagi ketebalan, sangat akurat untuk diskontinuitas yang tegak lurus gelombang. Keterbatasannya, geometri benda uji harus relatif datar. Menggunakan Kaplan, ya, sulit untuk mendeteksi diskontinuitas permukaan. Jadi permukaan nggak bisa pakai eddy current, ya, tadi pakai penetran. Sulit diterapkan pada permukaan kasar, bentuk tidak teratur, benda kecil, benda sangat tipis, atau tidak homogen. Sulit untuk diterapkan pada cast iron, ya. Jadi besi castingnya, besi casting. Nah, jadi masing-masing metode ujinya ada kelebihan, ada keterbatasan. Cuman untuk inspektor kren cukup menguasai penetran test, ya, tadi pakai bahan penetran, karena yang kebanyakan kita uji adalah permukaannya. Karena biasanya lifting gear itu atau alat bantu angkat itu rusaknya di permukaan. Jarang mereka yang di dalam. Kalau di dalam sudah dites dari pabrik, oke, ya.
dalam pemakaiannya jarang rusak di dalamnya, tapi di permukaannya. Jadi dengan kita pakai penetran test, itu kayaknya udah cukup. Kalau ini untuk yang apa indikasi-indikasi lebih lanjut ya, eddy current maupun apa UT tadi, itu untuk pengujian yang lebih spesifik, gitu. Terutama mengetahui ketebalan bahan yang akan diuji. Kemudian ada lagi yang namanya radiographic test ya. Ini yang saya bilang tadi mungkin mengandung apa radioaktif, memanfaatkan radiasi pengion untuk mendeteksi cacat di permukaan dan di dalam material. Ya, radiasi menembus material diserap secara berbeda. Bagian lebih tipis menyerap lebih sedikit radiasi, menghasilkan gambar lebih hitam daripada bagian tebal. Lalu ada peralatan radiografi ya, pembuatan radiografi, proses filmnya, pengamatan, interpretasi, dan evaluasi. Prosedur pengujian, pembuatan radiograf, kemudian pengamatan, pemrosesan film, lalu pengamatan, evaluasi radiograf, dan interpretasi, dan evaluasi cacat. Keunggulannya dapat digunakan untuk inspeksi area yang luas pada satu waktu, untuk semua jenis material, untuk cacat internal, memiliki rekaman permanen, tersedia alat untuk mengukur kualitas gambar, interpretasi radiograf dapat dilakukan dalam kondisi yang nyaman. Keterbatasannya tidak dapat mendeteksi laminasi, menggunakan sumber radiasi yang berbahaya bagi kesehatan dan terikat ketentuan keselamatan radiasi, perlu akses pada kedua sisi benda uji, rentang ketebalan yang dapat diinspeksi terbatas, sensitivitas pemeriksaan menurun terhadap tebal benda uji, biayanya lebih mahal, memerlukan keterampilan untuk interpretasi. Ya, itu kira-kira mengenai pengujian tidak merusak atau non-destructive test. Yang kita bahas ada 6 jenis pengujian, tapi untuk inspektor keren kayaknya cukup dengan penetran tadi. Pertama, lebih mudah, lebih murah, ya. Dan cuman terbatasannya hanya di permukaan. Tapi memang untuk kerusakan dari lifting gear atau alat bantu angkat di kren, kebanyakan memang di permukaan rusaknya. Jadi dengan penetran test, kita bisa melihat apakah ada crack, ya, sudah retak, atau ada poros lubang gitu kan, atau ada robek. Jadi kalau sudah seperti itu, ya mendingan di reject aja lifting gear-nya ya, harus diganti. Ya, NDT ini akan membantu ya, bahwa Bapak sebagai apa inspektor kren. Jadi untuk inspeksi mungkin pakai visual ya, pakai mata aja. Tapi untuk pengujian bisa pakai penetran test ya, sebagai alat non-destructive test atau pengujian tidak merusak. Oke, ini 3 materi dasar kita ya, untuk menjadi seorang inspektor kren. Sehingga selain melakukan visual pengamatan ya, ada kerusakan, bengkok, atau bentuk sudah tidak teratur, yaitu pemeriksaan ya, hasil secara visual. Juga kalau membutuhkan lebih lanjut, kita bisa pakai NDT tadi. Ya, ya tadi ada berjenis-jenis kita sudah bahas, cuman yang paling cukup efektif ya untuk lifting gear atau alat bantu angkat kren, kita bisa pakai penetran test. Ya, lebih murah, lebih mudah, gampang dipelajari. Cuman kalau memang mau sah bisa menggunakan itu, mendingan ikut dulu kursusnya penetran. Biasanya penetran digabung sama magnetik, jadi sekaligus dapat sertifikat PTMT. Kalau di Balikpapan ini ada di Balikpapan baru situ. Saya 2 tahun lalu kayaknya pernah ikut ya. Sertifikatnya berlaku 5 tahun. Nah, saya ngambil PTMT.
eh, dulu sempat mengambil UT, cuman akhirnya terkendala karena UT itu kalau PTNT itu 1 minggu, UT itu bisa sampai 2 minggu lama. Jadi belum sempat ngambil UT, baru PTNT aja. Oke, nanti kalau ada waktu mungkin bisa ditingkatkan ngambil NDT ya, sehingga sah kalau menggunakan NDT sudah bersertifikat. Oke, untuk NDT ada pertanyaan? Iya, Pak Mario mau bertanya ini. Ya, silakan Pak Rusin. Ya, yang pertama, ini mungkin nanti materinya mungkin bisa di-share ya Pak ya, Oh yang iya. untuk NDT. Iya. Nah, ini kan dari 6 uji tes ini kan, kalau memang kebanyakan lifting gear ya di lapangan kan pakainya penetran test Pak. Tapi kan biasanya kalau dalamnya SILE yang untuk berita acara inspeksi dari migas kan dia pakainya magnetic particle inspection atau MPT atau MPI Pak biasanya ya Pak ya. Iya. Nah ini saya nggak tahu, saya mau tanya dulu sih ke kira-kira kalau dari ini kan ada beberapa regulasi masa berlakunya, maksudnya gitu Pak. Misalnya kita kayak kapan sih harusnya terakhir kita perlu pengecekan regulasi ulang, misalnya kayak penetran test itu batas maksimumnya berapa lama atau MPA-nya itu berapa lama. Terus yang kedua, apakah dia juga bisa kalau uji khusus yang untuk wire, apakah dari 6 uji itu bisa mendeteksi tali putus Pak yang dalam strand atau pilitannya wire itu Pak khususnya. Nah, mungkin Pak Mario, mungkin saya pertanyaan sendiri saja Pak. Terima kasih Pak Mario. Kalau kita tali kawat baja untuk melihat putus di dalam, mungkin dengan penetran dan magnetitas itu nggak akan terdeteksi. Tapi biasanya jarang sih kalau tali kawat baja itu putusnya di dalam. Biasanya mereka rusaknya itu ya putusnya di luar dulu. Karena biasanya inti daripada tali kawat baja itu dibuat dari bahan yang lebih kuat. Sehingga kalau mereka rusak biasanya di luar-luar dulu kebanyakan ya. Nah, untuk berapa lama itu berlaku hasil PTNT-nya yang sudah kita lakukan, yaitu tergantung prosedur di perusahaan masing-masing ya. Mungkin setiap sebulan sekali ada pemeriksaan uji tidak merusak. Tapi menurut saya sih jarang ya. Biasanya 2 atau 3 bulan sekali, atau ada yang mungkin setahun sekali pengujian tidak merusak. Tapi pertama dilihat dulu dari visualnya, kalau memang sudah bentuknya tidak ini, mendingan untuk memastikan baru pakai pengujian tidak merusak. Ya, mau pakai PT atau MT ya sama aja. Jadi tidak ada jaminan waktu, oh ini tahan sekian, enggak. Kan itu kerusakannya tergantung pemakaian juga. Kalau kita kasih jaminan ini tahan sebulan, besok dipakai dengan kerja yang sangat berat, langsung crack, ya kita nanti dituntut gitu ya. Jadi nggak bisa kasih jaminan dengan melakukan NDT test ini, non destructive test. Oh ini masa berlakunya bisa sampai 3 bulan, enggak. Pokoknya selama dilakukan pemeriksaan NDT saat itu baik ya baik saat itu. Besok saat dipakai mungkin rusak ya, who knows kan. Nah, jadi nggak ada jaminan ya kita pakai PTNT itu atau pakai NDT itu hanya saat dilakukan pengujian dia kondisinya baik ya saat itu aja sudah. Kalau besok dilakukan lagi pekerjaan lalu ternyata kita lihat dia ada bentuknya sudah berubah ya segera kita lakukan mungkin pengujian tidak merusak lagi. Ya tadi menariknya adalah yang tadi yang Bapak bilang tuh putus ya tali kawat bajanya di dalam nggak kelihatan kan. Nah itu mungkin kalau PTNT nggak akan kelihatan. Itu perlu mungkin pakai tadi ultrasonik atau radiografi atau eddy current tadi kan bisa. Nah, cuman memang seperti yang data-data yang ada jarang kerusakan di dalam. Jadi biasanya saat peregangan tali itu tarikan yang paling kuat memang berada di permukaannya. Sehingga kalau memang terjadi kerusakan biasanya di permukaan tali kawat baja itu yang akan putus-putus duluan gitu. Putus-putus duluan lalu melengkung ya.
bengkok dan sebagainya, membentuk bird cage dan segala macam, itu biasanya terjadi di situ. Jadi memang sebagai inspektor kita butuh banyak dari inspektor-inspektor yang lama, pengalaman-pengalaman mereka, supaya pengalaman mereka itu bisa menjadi tambahan pengetahuan kita juga gitu. Ya, jadi nanti nambahin pengetahuan, lihat aja hasil-hasil pengamatan daripada inspektor-inspektor yang sudah ada. Kita belajar dari mereka juga. Oke, itu aja yang bisa saya jawab, Pak Rusia. Oke, terima kasih Pak Mario. Oke, masih ada pertanyaan lainnya? Kalau nggak ada, kita lanjut besok lagi jam 4 ya. Lanjut materi berikutnya. Oke, Pak. Besok kayaknya kita bahas mengenai rigger dan kren. Oke. Ini rekamannya di-share ya, Pak ya? Di grup. Oh ya, nanti Kita. saya share rekamannya. Ya, oke. Biar kita ini lagi, barangkali ketinggalan. Oke. Oke, terima kasih Pak Sugianto, Pak Rusien, Pak Denny. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore dan ketemu lagi besok. Oke, Ya, selamat sore, sore Pak. Pak Mario.